Nah, sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita, pemirsa, kita juga punya informasi. Ini mengenai salah satu contoh kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan pemilu besok 2024, pemirsa, di hari kasih suara, di mana terjadi banjir setinggi 4 meter yang melanda daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Akibat terendam banjir, pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilu, 45 TPS dipindahkan, sebagian ke lokasi yang lebih tinggi dan sebagian terpaksa dilakukan di rumah warga. Namanya kasih suara. Menjelang pemilihan umum, wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan masih terendam banjir hampir 2 bulan lamanya. Banjir yang merendam ribuan rumah warga ini membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitasnya akibat akses jalan terendam banjir. Sementara untuk menjelang pemungutan suara yang akan dilaksanakan besok 14 Februari 2024, sebanyak 47 TPS terpaksa dipindahkan dari lokasi banjir. Dari data KPU Musi Banyuasin, ada 4 desa yang TPS-nya terendam banjir dipindah ke tempat yang lebih tinggi, serta di rumah-rumah warga. Di 3 desa tersebut antara lain Desa Teluk Kijing 1, 15 TPS, Desa Teluk Kijing 2, 11 TPS, Desa Petaling 10 TPS, serta Desa Rantau Kroya 11 TPS dipindahkan ke rumah warga. Bagian media itu Pak di rumah-rumah deh. Tempat-tempat yang untuk pilih yang sebelumnya ya kebanjiran semua itu. TPS-nya. Jadi dipindahkan TPS-nya. Jadi dipindahkan TPS-nya ke rumah-rumah panggung. Ke rumah-rumah warga. Terus selain di rumah warga dipindah kemana aja TPS warga yang banjir ini, lokasi banjir ini? Tempat tanah yang agak tinggi deh. Sebelumnya, ada 9 kecamatan yang terendam banjir wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 8 kecamatan kini surut, namun 1 kecamatan yakni Kecamatan Lais banjir masih terjadi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini mengenai banjir dan juga TPS yang dipindahkan di Musi Banyu Asin, kami sudah terhubung dengan ada kontributor kami, Puja Kusuma. Silakan Puja, seperti apa kesiapan untuk pelaksanaan pemilu besok? Apakah semuanya dipindahkan atau mungkin ada beberapa yang terpaksa dibatalkan untuk pencoblosan suara besok? Ya, selamat siang Tisa Noveni, pemirsa TV One di mana saja berada. Di Musi Banyu Asin, khususnya di Kecamatan Lais, ini ada 3 desa yang terdampak banjir, yang saat ini banjir tengah melanda sekitar 1 hingga 4 meter ketinggian banjir. TPS di sana di 4 desa ini termasuk salah satunya adalah Desa Teluk Kijing 1. Ini ada 15 TPS yang harus dipindahkan karena terdampak banjir. Kemudian Desa Teluk Kijing 2 ini ada 11 TPS yang juga harus dipindahkan karena terdampak banjir atau terendam banjir. Kemudian juga ada Desa Petaling dan juga Desa Rantau Kroya, 11 TPS. Di Desa Rantau Kroya ini TPS dipindahkan ke rumah-rumah warga karena seluruh akses jalan, kemudian tempat balai desa, kemudian tempat-tempat lainnya, atau tidak ada tempat ataupun lokasi yang tidak terendam banjir. Semuanya terendam banjir. Tisa Noveni. Baik. Lantas, apakah sudah dipastikan semua TPS yang terendam banjir tersebut, masyarakat yang terdaftar di TPS itu bisa memberikan hak suaranya karena sudah dipindahkan, atau mungkin ada beberapa yang terpaksa tidak bisa dioperasikan TPS-nya? Iya, Tisa Noveni. Masyarakat masih antusias untuk melakukan pemilihan umum di beberapa TPS yang dipindahkan karena aparat TNI Polri dan juga pegawai TPS akan menyongsong para warga dan mengawal warga untuk menuju ke TPS untuk melakukan pemilihan umum di sana atau memilih presiden dan wakil presiden serta memilih wakil-wakil rakyat. Mereka antusias sekali karena warga ingin sekali memilih walaupun kondisi warga saat ini tengah dilanda oleh banjir. Bisa. Baik, terima kasih Puja Kusuma atas laporan Anda langsung dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pemirsa, sudah sepekan pula banjir akibat tanggul jebol melanda 2 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. BNPB berencana melakukan modifikasi cuaca selama proses perbaikan tanggul.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempertimbangkan untuk pelaksanaan operasi teknologi modifikasi cuaca selama perbaikan tanggul di Desa Ngemplik Wetan berlangsung. Wacana itu dipertimbangkan agar intensitas hujan berkurang. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR sedang mengebut prosesnya. Menurut BNPB, kecamatan yang masih terendam adalah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah. Akibat peristiwa ini pemirsa ada lebih dari 21.000 orang mengungsi dan mereka ini tersebar di 59 titik pengungsian. Jebol yang tanggul membuat jalan raya Demak Kudus pun terputus dan ketinggian air di beberapa titik mencapai 3 meter. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari Demak pemirsa berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di sana dan besok akan dilakukan pemungutan suara, saat ini kami sudah bergabung dengan rekan kami ada Samsul Arifin. Samsul, silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan desa, dapat saya kabarkan hingga hari ini banjir besar masih mengenangi sejumlah desa di dua kecamatan di Kabupaten Demak, yaitu Kecamatan Karanganyar dan Gajah. Dan kebetulan semalam juga terjadi perluasan genangan banjir setelah adanya banjir susulan di dua kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan dan Nah, jadi sampai hari ini banjir sudah kembali meluas dan mengenangi 4 desa. Di mana sebelumnya juga desa yang lainnya seperti di Karangtengah, kemudian di Karangawen, dan ada beberapa desa lain juga tergenang. Dan hari ini bantuan logistik sudah diberikan kepada para pengungsi yang menempati sekitar 30-an tempat-tempat pengungsian. Dapat juga saya kabarkan menyambut pelaksanaan pemilu besok, meski dalam kondisi prihatin ya, karena di Demak ini terjadi bencana besar, di mana sampai hari ini ribuan warga masih berada di tempat pengungsian. Namun begitu antusias warga untuk mengikuti pemilu ini luar biasa. Tetapi karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, maka KPUD telah melakukan rapat gabungan kemarin dengan Bawaslu, kemudian dengan aparat kepolisian, aparat keamanan juga dari Musbidah. Saya kira disepakati pemilihan umum yang diselenggarakan besok khusus untuk daerah-daerah yang terdampak dengan banjir, yaitu ada di 9 desa ya, Kecamatan Karanganyar, itu ditunda. Jadi dapat saya laporkan semestinya ada sebanyak 108, sebanyak 240 TPS, 108 diantaranya itu ditunda dalam waktu batas akhir. Karena kita tahu bahwa penundaan ini tidak lebih dari 10 hari. Jadi mungkin nanti akan diadakan kembali rapat gabungan, apakah nanti dilaksanakan di TPS yang kering gitu di desa sebelah atau bagaimana. Sambil kita menunggu cuaca dalam waktu beberapa hari ke depan, mudah-mudahan bisa kembali turun. Gitu, Tisna. Baik, terima kasih Samsul Arifin atas laporan Anda. Dan itu tadi kita melihat bahwa ada kendala-kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya faktor yang tidak bisa diatur oleh manusia, faktor cuaca, bencana banjir. Bahkan di Demak tadi terpaksa harus dibatalkan untuk pemilunya sementara waktu, diundur begitu. Kemudian di Palembang tadi di daerah Musi Banyu Asin bahwa ada yang terpaksa dipindahkan. Nah ini tentu akan mempengaruhi nanti tingkat partisipasi masyarakat ya Pak Ilham ya.
Ya, saya kira enggak ya, karena nanti kan ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan seperti yang disampaikan oleh Komisioner Betty tadi. Jadi, Tapi itu kan untuk Demak. Kalau misalkan untuk yang saat ini tetap dilakukan pemungutan suaranya, tapi mungkin juga kondisinya saat ini banjir, mungkin males juga mereka keluar, banjirnya nggak tinggi-tinggi amat, males becek-becekan gitu. Itu bisa dimobilisasi ya, artinya dimobilisasi bisa meminta bantuan dari Pemda atau kemudian pihak keamanan untuk membawa mereka ke tempat TPS yang ada. Nah, dari tempat pengungsian datang ke TPS itu pernah dilakukan ketika tsunami di Palu. Ya, tsunami di Palu itu dilakukan. Jadi ya semoga tidak potensinya ada tapi mungkin agak tidak signifikan. Nah, kemudian nanti ada pemilu susulan di tempat-tempat tertentu yang terkena dampak dari bencana alam. Seperti itu. Baik. Nah, kalau dari Prof. Burhan sendiri melihat soal bencana alam ini, apakah juga tidak akan berpengaruh signifikan untuk tingkat partisipasi atau justru ini nanti bikin orang semakin males ke TPS? Harapannya jangan sampai males ke TPS kan? Memang kalau terjadi hujan yang sangat panjang di tanggal 14 dan curahnya tinggi, itu bisa menurunkan tingkat partisipasi. Ini kejadian di tempat saya tinggal, di Tangsel. Tangsel waktu pilkada, zaman Bu Airin putaran pertama, bukan putaran pertama ya. Periode pertama. Iya, waktu itu kan kalau tidak salah beliau ditetapkan sebagai pemenang dengan selisih tipis, betul kan? Kemudian dibawa ke MK, kemudian MK memutuskan PSU. Jadi pemungutan suara ulang karena ditemukan kecurangan sistematik dalam proses kemenangan Bu Airin di yang pertama kali itu. Nah, akhirnya tetapkan PSU ulang menyeluruh dan pas PSU tingkat partisipasinya menurun, tetapi suara Bu Airin lebih besar selisihnya dibanding peringkat kedua. Kenapa? Karena hujan. Dan sementara waktu itu basis-basis pendukung lawannya Bu Airin itu malas datang. Karena tadi tidak ada mobilisasi, umumnya kelas menengah atas. Ketika hujan sedikit, mereka malas menggunakan hak suaranya. Nah, kalau misalnya di 2024 ini hujannya merata dan jumlahnya besar, terutama di kota-kota, itu potensial menurunkan tingkat partisipasi. Karena tadi ada sebagian pemilih kita itu yang kurang begitu militan untuk menggunakan hak suaranya. Terutama kelas menengah tadi, yang kesadaran civic skill-nya itu tidak sebaik ya kelas menengah pada umumnya di negara maju. Oke, tapi tadi kan juga kita berbicara ya soal kesadaran, soal juga sekarang ada 56% generasi muda yang melakukan pemilihan suara. Ini kan perlu dimobilisasi supaya mereka mau datang ke TPS. Kalau kita lihat saat ini juga KPU juga sudah begitu masif untuk menggencarkan supaya mereka mau datang memberikan hak suara, misalkan dengan melibatkan influencer begitu ya Pak Ilham ya. Itu akan seperti apa signifikan? Gimik-gimik itu penting itu Tisa. Misalnya ya tadi Tisa udah mencontohkan ya. Tanggal 14 besok itu kan hari kasih sayang. Iya, Valentine kemudian dipakai ya. dengan gimmick kasih suara, bukan kasih sayang saja. Dan itu mungkin menarik buat anak muda ya, karena salah satu kita kan harus petakan nih, kelompok mana yang potensial tingkat partisipasinya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Pertama anak muda, jelas tuh ya. Data exit poll yang kami lakukan, exit poll itu kan survei yang dilakukan pada mereka yang menggunakan hak pilihnya di hari H di TPS yang terpilih sebagai sampel. Kita tanya kan, mereka yang menggunakan hak suaranya, usianya. Nah itu satu anak muda. Yang kedua kelas menengah dan non-muslim. Jadi ini kelompok-kelompok yang rentan partisipasinya lebih rendah. Kelas menengah tadi banyak kan traveling, cuti kemudian ambil sampai setelah pemilu selesai. Nah ini juga potensial menambah golput. Dan karenanya perlu pendekatan khusus supaya tingkat golput mereka bisa ditekan lebih rendah. Oke, baik. Pak Ilham, silakan menambahkan. Iya, memang ini complicated memang soal partisipasi ini ya. Tergantung isu dari pilkada maupun pilpresnya gitu ya. Kalau isunya datar-datar aja kadang-kadang memang justru rendah. Contoh gini, pemilu 99 setelah reformasi itu tinggi sekali. Iya kan? 2004 turun. 2009 turun juga. 2014 juga demikian. Turun lagi baru gitu kan, seperti itu ya. Baru naik ketika partisipasi zaman saya 81% sekian. Nah ini juga menarik bahwa kemudian kita sangat partisipasi publik kita itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang ada gitu loh. Nah tadi kan Prof. Burhan juga menyampaikan potensi turun mungkin tidak banyak pada pemilu 2024 ini kalau acuannya adalah fragmentasi politik itu agak berkurang. Nah ini yang penting untuk kemudian semua pihak harus bergerak untuk meyakinkan pemilih muda kali ini untuk
ikut berpartisipasi pada pemilu 2024. Iya, kuncinya salah satunya paling punya banyak suara di sini adalah generasi muda tadi ya, 56%. Jangan sampai 56% ini hanya sedikit yang datang ke TPS. Karena ini akan mempengaruhi seperti apa nanti hasil dari pemilu 2024. Baik Bapak-Bapak, nanti kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Rakyat Memilih. Pemirsa akan berlanjut bersama rekan saya Tiara Harahap.